Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum bagaimana menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam database MySQL. Ini nanti kita akan menggunakan PHP ya. Datanya sudah tersimpan di database, kemudian kita tampilkan ke dalam sebuah database. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana memasukkan data ke dalam tabel yang ada di database. Nah, sekarang kita memanggil data tersebut yang sudah tersimpan tersebut untuk kita tampilkan ke dalam sebuah database ya. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ya, ini tampilannya. Dan sekarang kita akan coba ya untuk membuat tampilan data.php. Ya, di sini kita sudah memiliki ada indeks, koneksi, tambah data ya. Sekarang kita tambahkan satu file dengan nama tampil data.php gitu. Ya, di sini setelah kita membuat satu file dengan nama tampil data, kita coba menyisipkan HTML-nya dulu ya. Kita sesuaikan yang kita butuhkan ya. Ini tidak diperlukan, boleh dihapus. Kemudian di title ini kita kasih judul daftar mahasiswa ya, daftar mahasiswa gitu. Kemudian di sini kita ngasih style ya, nanti sedikit tabel gitu ya. Nanti mungkin belakang kita kasih stylenya, tapi kita atur dulu strukturnya dulu ya. Di sini ada judul daftar mahasiswa Fakultas MIPA gitu ya, Fakultas MIPA. Kemudian di sini kita kasih H2 program di sini Universitas Hamzanwadi gitu. Nah, kemudian di sini kita boleh ngasih tambah lagi paragraf berikut daftar mahasiswa Fakultas MIPA ya. Kemudian kita akan menampilkannya nanti dalam bentuk tabel ya, sebagaimana contoh yang ada di sini. Nanti ini kita ada tabel di mana ada nomor, NPM, nama, program studi, email, alamat, dan aksi. Aksi ini nanti kita persiapkan ya untuk melakukan perubahan data maupun menghapus data. Baik, sekarang kita kembali lagi ya. Kita akan membuat tabel di sini. Di bawah ya ada tabel. Nah, di dalam tabel ini kita buat dulu nih. Kita buat dulu tabel headernya ya. TH tadi ada nomor, kemudian NPM, kemudian nama, dan seterusnya ya, program studi, kemudian email, alamat ya. Kemudian di sini kita tambah lagi ya, ada aksinya nanti yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita ini ya, nanti kan ada baris baru ya, ada baris baru, di mana baris baru ini akan menampilkan data otomatis yang diambil langsung dari PHP. Nah, oleh karena itu kita koneksikan dulu PHP ya. Ini kita menyisipkan file PHP ya, dengan cara kita memiliki sebuah koneksi ya. Kita menyisipkan file koneksi.php. Karena apa? Kita sudah memiliki koneksinya dengan menggunakan require, kemudian nama filenya koneksi.php. Nah, ini akan terus kita gunakan ya, koneksi ini, karena setiap halaman memerlukan koneksi apabila datanya diperlukan gitu ya. Nah, di sini kita membuat query SQL untuk menampilkan ya, mengambil data dulu
sebelum kita tampilkan, nanti kita ambil data tabel yang ada di MySQL gitu. Jadi kita ambil dulu datanya, setelah kita ambil baru kita tampilkan nanti. Kenapa kita ambil dulu? Nah, karena nanti data yang terambil ini dia bentuknya masih dalam bentuk array gitu ya, sehingga harus kita array-nya kita ekstrak gitu, baru kita tampilkan satu persatu. Oke, di sini kita kasih nama data tabel. Nah, ini data yang kita ambil ya, kita simpan dengan query. Ya, ini ada variabel tabel, nilainya sebuah variabel apa namanya, nilainya adalah sebuah query daripada SQL, yakni select bintang from tabel mahasiswa ya. Kemudian di sini kita juga akan membuat sebuah variabel namanya data tampil gitu ya. Tujuannya nanti untuk ini, untuk kita yang menyimpan data yang terambil tadi kita simpan dalam bentuk data tampil. Ini adalah dalam bentuk array gitu ya. Di sini MySQLi query. Nah, query di sini kita masukkan koneksi ya, koneksi untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian ini parameter yang kedua, kita menggunakan variabel data tabel ya, yang sudah kita buat data tabel seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan mempersiapkan nomor urut ya, karena kita tidak bisa menggunakan ID sebagai nomor urut. Kenapa? Karena apabila ID-nya terhapus, nanti dia akan lompat-lompat. Jadi kita menggunakan nanti kita akan menggunakan perulangan ya. Di sini kita akan berulangan, sehingga kita akan membuat nomor urut tabel. Ini menjadi awalan. Nah, di sini saya kasih nama urut aja, nomor urut. Saya kasih nomor urutnya nanti mulai dari 1 gitu. Kemudian, nah ini kan sebenarnya ya, ini query ya, select ini kan sebenarnya kita menampilkan data ini secara keseluruhan. Nah, ini kita simpan di dalam variabel tabel. Nah, kemudian ini kita proses pengambilan dari database ke PHP. Nah, ini tidak langsung di apa ya, kalau kita vardam aja dulu ya. Kita vardam misalnya di sini. Kita vardam, kemudian kita tampilkan data tampil. Oke. Nah, kemudian nih kalau kita jalankan ya, ini kalau kita jalankan, nah ini dia yang keluar itu dalam bentuk array gitu ya. Jadi ini belum bisa, kan nanti tabel ini kan kita tampilkan satu-satu, sehingga ini dia masih dalam bentuk array gitu ya. Masih ingat ya terkait dengan materi array? Kalau misalnya belum lupa, nanti dibuka kembali materi kuliah sebelumnya. Nah, ini kita karena ini dalam bentuk array ya, karena ini masih dalam bentuk array, maka kita harus mengeluarkannya satu-satu. Nanti untuk mengeluarkan satu-satu kita menggunakan while gitu ya. Mengekstrak data tampil ya, data tampil ini dalam bentuk array untuk ditampilkan per baris ya pada tabel gitu ya. Jadi kita akan menampilkannya di sini, kita akan menggunakan perulangan while. Kalian juga bisa menggunakan perulangan yang lainnya. Nah, kemudian data per barisnya akan kita simpan dalam variabel data. Nah, untuk mengeluarkan mengekstraknya kita menggunakan MySQLi fetch ya, asok ya. Jadi ada banyak sebenarnya, bukan hanya fetch asok, ada juga fetch row gitu ya. Tapi kita di sini menggunakan fetch asok aja. Nanti kita akan jelaskan lagi di dalam pertemuan yang lainnya apa itu MySQLi fetch asok dan juga yang row. Di sini kita panggil data tampilnya ya, karena yang akan kita ekstrak itu adalah data tampil yang masih dalam bentuk array gitu ya. Nah, kemudian
di sini kita membuatkan apa namanya, baris baru ya, baris baru. Ini PHP-nya kita tutup ya. Jadi baris baru. Nah, di sini ada titik dua ya, bukan titik koma. Hal ini karena kita perulangannya masih ini ya, kita masih di dalam baris baru gitu. Kemudian TD ya. Nah, di TD ini kita panggil PHP-nya ya. Yakni kalau ini untuk nomor PHP echo, nanti kita munculkan yakni nomor urutnya ya, urut, kemudian kita tutup gitu ya. Nah, selanjutnya di kedua sama ya, kita pakai PHP juga, PHP echo, kemudian kita panggil datanya per barisnya ya, data. Nah, di sini ya, data apa yang ada di sini adalah data NPM ya, sesuai dengan ini tabel tadi, sesuai dengan tabel ini ya, ada nomor NPM, nama program studi ya. Jadi kita panggil ini NPM dulu ya, ini tutup PHP. Jadi di setiap kolom ini ada script PHP ya, script PHP sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan tabel headernya tadi. Oke, kita copy paste saja, kemudian ini kita ganti, ini ada nama ya, kita paste lagi, ini ada program studi, bukan ya, di situ dia pakai prodi gitu ya, prodi ya, program studi tapi pakai prodi untuk di kolom tabelnya. Kemudian di sini ada email dan juga ada alamat gitu ya. Nah, di sini untuk TD-nya kan nanti aksi ya. Di sini ada aksi, yakni ubah dan hapus. Ini nanti kita akan menyesuaikan ya, nanti lagi kita akan menyesuaikan kembali halaman ini. Karena apa? Karena kita akan nanti menambahkan link untuk ubah actionnya ya terhadap data tersebut, apakah diubah atau dihapus. Tapi ini nanti belakangan kita akan atur ya, belakangan kita atur. Kemudian di sini kita tutup dulu ya. Ini kan nanti masih berlaku perulangannya, while-nya belum ada penutupnya gitu. Jadi kita masih berlaku. Nah, ini untuk nomor urutnya dia berlaku increment ya. Setiap baris yang dimunculkan itu nanti akan selalu nambah satu gitu. Jadi kita menggunakan PHP, kemudian di sini kita munculkan urut, di sini kita menggunakan increment ya. Artinya nanti setiap data yang dimunculkan itu akan menambah satu. Kemudian baru di sini kita tutup while-nya, perulangannya dengan end while gitu ya. End while, kemudian titik koma ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba simpen, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul data yang sudah ada gitu, yang sudah ditambahkan. Nah, ini mungkin ada tabelnya perlu penyesuaian ya, ada tabel biar ada bordernya, jadi kita tambahin style aja. Di sini kita tambahin style ya. Kalian boleh menggunakan style yang eksternal ya, style. Nah, di sini saya menggunakan yang internal gitu ya. Di sini tabelnya saya akan kasih style th td gitu ya. Di sini saya pakai border. Nah, di sini ukurannya 1 pixel solid, kemudian warnanya black. Nah, di sini juga saya buatkan border collapse ya. Di sini collapse. Oke. Ya, kemudian kita lihat hasilnya.
Nah, ini ya, ini belum kita simpan ya. Oke, kita cek hasilnya ya. Ini ya. Ya, ini kan mepet-mepet ya. Biar dia ada kelihatan lebih bagus lagi, kita mungkin kasih padding aja ya. Padding ini kita kasih 5 pixel atau 10 pixel ya. Boleh. 5 pixel, 10 pixel boleh. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, tampilannya lebih ya, lebih ada jarak seperti itu. Kemudian mungkin di ini kita kasih ukurannya agak lebaran dikit ya, mungkin sekitar 80%. Jadi di sini ukuran tabelnya kita kasih tambahan sedikit style ya. Di sini width-nya itu 80%, agak lebih lebar. Kita lihat efeknya seperti apa perubahannya. Nah, ini sudah agak lebar. Kemudian nanti mungkin ya di tabel headernya kita kasih background. Kita kasih background, jadi ada style khusus di tabel header. Di sini kita kasih background color, mungkin pakai green ya. Kemudian kita kasih colornya bisa white. Coba kita pakai white. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita sudah jadi ya untuk apa namanya? Oh, ini agak lebar ya. Oke, ini bisa kita atur sih sebenarnya. Kita tambahin style aja di awal ya, TH misalnya kita kasih style width-nya mungkin cukup 2% saja. 2% ya dari 80%, karena biar ini. Nah, biar lebih kecil sudah. Nanti menyesuaikan saja. Nah, kemudian ini kan tampil data ya. Jadi kalian bisa menambahkan di sini untuk agar bisa kembali ke indeks atau bisa langsung ke tambah data juga bisa ya. Kalian tinggal tambahkan saja link di atasnya. Oke. Di atas tabel ya. Di sini kita taruh di atas tabel. Di sini kita langsung pakai link aja, anchor misalnya index.php beranda ya, beranda. Kemudian ada juga misalnya untuk tambah data ya, tambah data.php, di sini tambah data ya. Mungkin di modul agak berbeda ya, jadi kalian bisa mengikuti tutorial yang lebih lengkap ya. Ini sudah muncul ya, jadi kalau ingin nambah data, kalau ingin kembali ke beranda, bisa lihat daftar mahasiswa sudah muncul. Kalau tambah data seperti ini ya, batal juga bisa. Oke. Nah, sekian untuk bagaimana tutorial ya. Ini penjelasan dari modul yang sudah ada terkait dengan bagaimana menampilkan data menggunakan PHP ya. Menggunakan PHP di mana datanya diambil dari MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.